Hai siswa BPK Penabur, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika, dan kali ini tema kita yang hendak kita bahas adalah gerak harmonik sederhana atau biasa juga disebut dengan getaran. Nah, ini adalah bagian pertama dari dua video yang membahas tentang getaran. Nah, sementara cakupan materi kita untuk video pertama adalah ini, dan untuk video yang bagian kedua nanti kita akan bahas yang ini. Nah, kemudian kompetensi dasar adalah ini, dan itu tingkatannya sampai tingkat menganalisis. Oke, kemudian mari kita mulai bahas. Pertanyaan pertama mungkin ya, apa itu getaran? Nah, getaran adalah gerak bolak-balik dari sebuah benda yang secara periodik melalui sebuah titik yang kita sebut dengan titik setimbang atau posisi setimbang. Nah, contoh seperti yang ada di animasi berikut ini. Benda bergerak bolak-balik melalui titik setimbang. Atau mungkin untuk kasus yang lain, ya, di sini juga ada, kita kenal ya, gambar ketiga ini adalah ayunan. Oke. Ayunan, dan selalu melewati titik setimbang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa geraknya bolak-balik? Jawabannya adalah karena ada gaya pemulih atau FP, kita singkat FP di sini ya. Nah, FP ini sebenarnya adalah resultan gaya. Dia adalah gaya resultan yang fungsinya mengembalikan benda ke posisi setimbang. Itu sebabnya dia selalu bergerak bolak-balik melalui titik setimbang. Nah, kemudian jadi selalu menuju titik setimbang ya. Gaya pemulih ini selalu menuju ke titik setimbang. Kemudian nilai dari FP ini sebanding dengan simpangan. Kemudian arah dari gaya pemulih itu berlawanan dengan arah simpangan. Jadi FP dan X ini adalah besaran vektor. Nah, dari ketiga ini kita bisa turunkan gaya pemulih itu hubungannya dengan simpangan adalah min Kx, di mana tanda minus ini menunjukkan bahwa arah FP itu selalu berlawanan dengan arah simpangan. Nah, untuk kasus ayunan, mari kita lihat, seperti sudah disampaikan tadi bahwa pada gaya pemulih itu adalah resultan gaya. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja pada benda, kelihatan banget, yaitu tegangan tali dan gaya berat. Jadi, kedua gaya tersebut resultannya apa? Mari kita coba lihat, dan itu nanti akan berfungsi sebagai gaya pemulih. Nah, kita coba hentikan dan kita coba uraikan. Di sini ada ini gaya berat dan tegangan tali. Nih. Lalu kalau misalnya gaya berat ini kita uraikan terhadap sudut theta ini, di sini adalah sudut simpangan, maka itu kita dapatkan hasil mg cos theta dan mg sin theta. Nah, di posisi ini besar tegangan tali itu bersama dengan mg cos theta, sehingga ini mereka saling meniadakan, dan praktis ini akan menjadi gaya resultan, berarti sebagai gaya pemulih. Itu sebabnya kita tulis FP sama dengan min mg sin theta. Nah, jangan lupa tanda minus ini berarti di gaya pemulih ini akan selalu berlawanan dengan simpangan. Gaya pemulihnya ke arah sini, simpangannya ke sana. Ya. Nah, sekarang berikutnya untuk theta yang kecil, sudut theta yang kecil ya. Kalian perhatikan di sini ada X dan lintasan melengkung ini S. Kalau tetanya kecil, itu nilainya hampir sama atau hampir berimpit, gitu. Nah, sehingga sin theta ini kita bisa ganti menjadi sin X theta sama dengan X per L. Oke, dan dengan demikian nilai persamaan ini kita bisa ganti menjadi mg per L kali X. Oke, nah untuk benda yang digantung pada pegas vertikal, maka posisi setimbang kita tentukan dengan mengambil posisi yang paling setimbang di sini, yaitu ketika mg sama dengan K kali Y0. Nah, kalau misalnya ini ditarik ke bawah lalu digetarkan, maka dia akan seperti ini dengan posisi acuan atau titik titik setimbang adalah di sini, sehingga persamaannya akan tetap sama, min K kali Y. Baik. Kita udah tahu bahwa pada benda yang bergetar ada resultan gaya yang kita kenal dengan Fp, dan itu tentu menghasilkan percepatan, sehingga di sini juga berlaku hukum kedua Newton. Nah, F sama dengan M kali A.
Nah, hukum kedua Newton ini baik pada benda yang digetarkan pada pegas ataupun ayunan itu sama, F sama dengan M kali A, berlaku rumus Newton. Nah, sebelumnya kita udah bahas bahwa gaya pemulih itu pada pegas dan pada bandul seperti ini. Ya, nah kalau ini kita samakan, kita akan dapatkan hasil seperti ini. A sama dengan min K per M kali X. Lalu demikian juga dengan di bandul ini, kita akan dapatkan hasil seperti ini. A sama dengan min G per L kali X. Nah, kita akan coba menentukan sebuah persamaan percepatan dengan cara yang berbeda. Kalau nilai ini yang sudah dihasilkan di sini itu diperoleh dari gaya pemulih dan hukum Newton. Nah, sekarang kita akan coba tentukan persamaan percepatan lain dari ini, persamaan simpangan getaran. Jadi kita akan coba lihat persamaan simpangan getaran. Oke. Di sini ada sebuah animasi yang memperlihatkan bahwa ternyata simpangan dari sebuah benda yang sedang bergetar terhadap fungsi waktu itu adalah bentuknya grafik sinus atau fungsi sinus, ya. Nah, sehingga secara umum kita bisa tuliskan persamaan simpangan itu sama dengan A sin dalam kurung omega t tambah theta 0. Nanti kita akan bahas kenapa omega t tambah theta 0. Nah, tujuan kita sekarang adalah mau menurunkan atau menentukan percepatan dari persamaan posisi. Berarti kita akan turunkan dulu menjadi kecepatan, habis itu turunkan lagi menjadi percepatan. Nah, turunan dari simpangan ini itu adalah kecepatan, ini hasilnya. Lalu kalau ini kita turunkan lagi, kita akan dapatkan percepatan, itu tujuan kita. Biasa juga disebut dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Dan yang menarik adalah ternyata A sin omega t tambah theta 0 di belakang ini itu tidak lain adalah simpangan, sehingga ini saya bisa ganti menjadi ini, atau y-nya saya ganti dengan X. Nah, ini akan kita pakai kembali ke seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ya, dari gaya pemulih dan gaya Newton kita dapatkan ini, dan berikutnya kita tambahkan sekarang hasil dari penurunan simpangan. Kita dapatkan persamaan A sama dengan min omega kuadrat X, sama ya, baik di ayunan ataupun di getaran pada pegas, karena itu persamaannya, simpangannya sama. Nah, dari dua persamaan ini lagi kita gabung menjadi ini, omega kuadrat sama dengan K per M. Atau di ayunan, di sini omega kuadrat sama dengan G per L. Dari inilah kita bisa menurunkan persamaan frekuensi getar baik pada pegas ataupun pada ayunan. Nah, ini omeganya ini kalau kita ganti menjadi 2πf atau 2π per T, salah satunya ya, atau dua-duanya kita coba tunjukkan. Ini kalau diganti, ya, saya cuma ganti doang ini, omeganya menjadi akar K per M gitu ya, dan saya dapatkan frekuensinya sama dengan 1/2π akar K per M. Nah, kalau omeganya itu kita ganti 2π per T, maka kita bisa dapatkan persamaan periode. Ini kebalikannya aja, ya. Nah, untuk ayunan hal yang sama berlaku. Omeganya kita ganti 2πf, ya, lalu kuadratnya kita pindahin ke kanan hingga saya dapatkan 2πf sama dengan akar G per L, frekuensinya ketemu per 2π akar G per L. Lalu kalau diganti menjadi 2π per T, saya dapatkan akar periode sama dengan 2π akar L per G. Gitu. Nah, ini kelihatan bahwa frekuensi dan periode itu berkebalikan. Frekuensi sama dengan seperti atau periode sama dengan frekuensi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih penurunan persamaan umum dari getaran tadi. Kenapa persamaan umumnya Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah theta 0. Nah, kita mulai dari pemahaman begini. Partikel bergetar, kita lihat ya. Partikel yang bergetar itu identik dengan proyeksi benda, gerak benda di sumbu vertikal dari sebuah benda yang sedang bergerak melingkar. Gitu. Nah, misalnya gini. Nah, ini ada sebuah benda yang bergerak melingkar, lalu kalau kita proyeksikan pada sumbu Y,
itu kita akan lihat bahwa ternyata ini benda yang sedang bergetar. Jadi itu ada keterkaitannya. Nah, ya seperti ini juga. Oke. Nah, mari kita coba turunkan lebih jauh. Nah, ini di sini ada sebuah benda yang sedang bergetar. Suatu saat misalnya ketika kita potret atau kita mulai menghitung T sama dengan 0 dari posisi saat misalnya seperti ini. Nah, ini kita mulai menghitung T sama dengan 0 ya. Kita hentikan dulu. Jadi berarti kondisinya theta 0 di sini. Theta 0 di sini itu kita sebut nanti sebagai fase awal getaran. Dan itu memberikan informasi tentang posisi awal getaran. Jadi benda mula-mula posisi awalnya di sini dan sedang bergerak ke atas sesuai dengan arah gerak putar ini, ya, V0-nya. Gitu. Kemudian apalagi? Baik, kita coba misalnya bendanya sedang bergerak, ya, sedang bergerak. Nah, setelah T sekian, maka posisinya itu akan berubah. Posisinya akan berubah. Posisi benda akan berubah seperti ini. Nah, posisi benda ini setelah bergerak T detik itu sama dengan apa? Mari kita turunkan dari segitiga ini aja. Kita turunkan ya. Tentu sudutnya sekarang adalah omega T tambah theta 0. Gitu. Ya, dan itu kalau kita turunkan dalam segitiga ini, kita turunkan, kita akan dapatkan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah theta 0. Nah, dari sinilah sebenarnya asal-usulnya kenapa persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Kalau kita buatkan grafiknya jadinya begini. Nah, untuk grafik simpangan dan kecepatan serta percepatan diberikan di animasi ini dalam bersamaan, ya. Jadi sebuah benda bergetar, lalu kalau kita tinjau grafik posisi kecepatan dan percepatan, itu kita bisa peroleh dari ini, ya. Jadi persamaan simpangannya A sin omega T tambah theta 0, persamaan kecepatannya itu turunan dari simpangan A omega kosinus, grafiknya seperti ini. Dan untuk percepatan kebalikan dari simpangan, ya, ada minusnya. Nah, jangan lupa diperhatikan bahwa nilai yang dilingkari merah ini sebenarnya adalah nilai maksimum dari masing-masing yang ada di depan. Jadi A itu simpangan nilai maksimum dari Y, A omega itu nilai maksimum dari V, dan A omega kuadrat nilai maksimum dari A. Dan itu diberikan atau bisa diperlihatkan dalam grafik, itu sebenarnya sama dengan nilai maksimum. Baik, kita coba lihat sebuah contoh soal. Sebuah benda 0,5 kg diikat pada dua pegas nih. Ada dua pegas ya, biar kita lihat tentang gaya pemulih seperti apa. Nah, konstantanya kita bedakan K1 100 dan K2 200. Oke, pertanyaannya adalah, silakan dibaca di sini, ada 4 pertanyaan. Nah, kira-kira kondisi gambar seperti gambar ini, ya. Lalu kalau misalnya kita simpangkan, maka kita akan dapatkan sebuah benda yang sedang bergetar seperti ini. Nah, mari kita mulai membahas. Nah, tentu mula-mula benda sedang posisi setimbang, kemudian kalau kita simpangkan ke kanan, berarti ini nanti akan menjadi amplitudo. Ya, jadi amplitudonya sama dengan 0,02 meter. Nah, ketika disimpangkan ke kanan, maka pertanyaannya adalah gaya pemulihnya berapa? Mari kita analisa. Ya. Gaya pemulih dari benda tersebut berasal dari dua pegas. Pegas kiri dulu kita coba lihat. Pegas tentunya ditarik ke kanan, berarti pegas akan memberikan gaya reaksi ke kiri, seperti ini. Nah, dalam hal bersamaan, pegas kanan didorong atau ditekan. Tentu pegasnya akan bereaksi melawan, berarti arah lawannya juga ke kiri. Nah, itu sebabnya kelihatan bahwa gaya pemulihnya itu ternyata meskipun masing-masing dari pegas 1 dan 2, dua-duanya arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Itu simpangannya ke kanan, gaya pemulihnya ke kiri. Nah, sehingga gaya pemulih kita tuliskan di jumlah aja, cuma jangan lupa ditambahin tanda minus, minus K1X ditambah dengan minus K2X. Karena tanda minus itu artinya
arah simpangan dan arah gaya pemuli berlawanan. Sehingga kita dapatkan seperti ini, dan kalau kita masukkan, kita dapatkan gaya pemuli sama dengan 6 Newton. Sekarang bagian B. Bagian B adalah frekuensi getar. Nah, untuk frekuensi getar, kita bisa, mungkin kalau diturunkan dari awal, misalnya lupa persamaannya, kita harus paham bahwa ada gaya pemuli, ada gaya Newton, dan itu hal yang sama. Lalu ada A sama dengan minus omega kuadrat X. Itu sebenarnya berasal dari ini. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kalau 3 persamaan ini kita gabung, maka kita dapatkan omega kuadrat sama dengan K per M. Dan ini sebenarnya kalau kita lanjutkan, kita dapatkan ini penurunan rumus seperti ini. Dan kalau mau langsung hafal dari sini, ya silahkan saja. Oke, kalau kita masukkan nilainya, ya nilainya dari ini, di mana K dan M itu nilainya tentu K total di sini ya 300, M-nya 0,5, maka kita dapatkan nilai frekuensi seperti ini, 10 per 2pi akar 6 Hz. Ya, masih bisa dikecilkan menjadi 5 per pi akar 6 Hz. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, bagian C. Bagian C adalah kecepatan getar maksimum. Nah, kita bisa ambil aja dari V sama dengan A kali omega. Mudah-mudahan masih ingat dari persamaan V sama dengan A omega kosinus sekian ini adalah nilai maksimum. Berarti saya boleh dong langsung aja. Gitu. Ya, A-nya itu 2 cm, saya jadiin meter, kemudian omega-nya tadi udah didapat dari bagian B sebelumnya. Sehingga saya dapatkan V maksimum sama dengan 0,2 akar 6 meter per sekon. Nah, kemudian bagian D, percepatan getar maksimum. Percepatan getar maksimum itu kita boleh gunakan hukum Newton, F sama dengan M kali A. Kalau Fp-nya saya ganti dengan nilai maksimum gitu ya, maka saya akan dapatkan A-nya itu adalah A maksimum. Sehingga saya dapatkan ini, saya ganti 6, maka A-nya ini nilai maksimum. Nah, dapatlah A-nya sama dengan sekian. Nah, cara lain adalah kita ambil aja dari persamaan yang ada di sini. Ini kan nilai maksimum. A kali omega kuadrat. Nah, udah, kalau dimasukkan, hasilnya akan sama. Baik, demikian video tentang getaran untuk tahap bagian pertama, dan kita akan ketemu di video bagian kedua. Sekian dan terima kasih.